Lalu siapa orang yang rugi menurut Al-Quranul Karim? Orang yang rugi tatkala ia nanti di akhiratnya Allah itu menurut Al-Quran antara lain tersebutkan yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Semua siapapun orang makhluk hidup itu pasti ingin hidupnya sukses, hidupnya serba luar biasa, hidupnya penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kebahagiaan. Namun kadang bahagia yang diinginkan, sengsara yang ia temukan, senang yang ia cita-citakan namun susah yang ia dapatkan, untung yang ia impikan namun rugi menjadi kenyataan. Ini urusan yang ada di dunia. Sehingga kemudian orang menghadapinya ini tidak lain terkelompokkan dalam 3 kelompok umat manusia. Pertama, ia ceburkan dirinya dalam urusan maksiat apapun yang bikin dia tidak rugi dalam pandangan dunia, ia pun akan lakukan. Ia akan kerahkan seluruh kemampuannya, tenaganya, ilmunya, pangkat jabatannya, hartanya untuk mencapai apa yang bikin dia senang. Dengan cara menghalalkan segala cara. Kalau harus membunuh orang, ia pun bunuh orang. Kalau harus kemudian zina, ia pun jual dirinya. Kalau harus kemudian korupsi, ia pun kemudian ambil hak milik orang lain. Yang penting hidup happy. Menurutnya itu lepas daripada kerugian. Kerugian yang cuma sebentar yang ada di dunia ini. Ada kelompok yang lain yang kedua, yaitu orang yang kemudian ekstrim. Ia bunuh dirinya, putus asa, gak sabar dengan kerugian, kenyataan pahit yang ada di dalamnya. Ada kelompok penuh dengan keimanan, keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang yakin bahwa rugi yang sebenarnya itu, susah yang sebenarnya, bahagia yang sesungguhnya, itu semuanya nanti adanya di akhirat. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan pada umat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-15 itu. Katakan ya Muhammad, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakan pada mereka, sungguh kerugian yang sungguhnya, susah yang sebenarnya, itu ketika dirinya susah, keluarganya diajak susah, nanti di yaumil qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Inilah sungguh-sungguh kesusahan yang sungguhnya. Kenapa dikatakan oleh Allah Ta'ala khusranul mubin? Sebab susah yang di dunia hari ini susah, mungkin besok ia akan bahagia. Hari ini ia untung, mungkin besok rugi. Hari ini rugi, mungkin besok untung. Masih ada harapan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia itu kan urusannya silih berganti. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Yang di bawah masih punya kesempatan untuk naik yang ke atas. Yang di atas pun ada kalanya turun posisinya di bawah. Dan itu tidak seperti di akhirat. Ketika ia di akhirat, untung, untung seterusnya. Rugi, rugi sesungguhnya. Maka ada satu munajat doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Apa kata baginda Nabi? Allahumma la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya hayyu ya qayyum. Allahumma la taj'al musibatina fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Kenapa Nabi ajarkan jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami, ya Allah? Sebab tatkala yang tertimpa musibah itu agama, berarti ini musibah yang sebenar-benarnya musibah. Kalau urusan dunia, dunia itu naik turun kayak roda pedati.
Hari ini disanjung orang, besok ia dihina orang. Hari ini ia dihina orang, mungkin esok ia disanjung orang. Tidak seperti yang ada di akhirat. Maka tatkala musibah menghantam urusan agama, menghantam ibadahnya, maka itulah kerugian yang sebenar-benarnya rugi. Tetapi hari ini terkadang orang kemudian tidak mengerti mana sih yang disebut rugi. Sehingga Masya Allah ya kumpul-kumpulkan harta walaupun dengan cara yang tidak halal. Ya. Banyak kepala daerah yang kemudian kena kasus. Sekarang yang kena kasus boleh calon daerah lagi. Malnya. Sampai kapan seperti itu? Sampai mati. Dan belum tentu orang yang kemudian meraih tinggi pangkat jabatan serta harta kemudian ia bahagia. Sebab bahagia itu fil qalb. Kebahagiaan itu tertanam, tertancap di dalam sanubari umat ini. Lalu siapa orang yang rugi menurut Al-Quranul Karim? Orang yang rugi tatkala ia nanti di akhiratnya Allah itu menurut Al-Quran antara lain tersebutkan yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Apa kata surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9? Yaitu orang yang tidak menggunakan kesempatan hidup untuk beramal saleh. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum wa ma kanu bi ayatina yadhlimun. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan itu kemudian dalam ukuran kebenaran nanti di yaumil qiyamah yang tidak bisa digeser, gak bisa dimanipulasi. Ada orang-orang itu kata Allah Ta'ala yaitu saqulat mawazinu yang hari-harinya itu memberatkan timbangan. Kalau dalam bahasa ayat yaitu kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kita itu kan pekerja. Insyaallah kita itu pekerja. Maghrib belum maghrib udah datang berangkat ke masjid. Di masjid nunggu qomat sambil ngantuk-ngantuk, ada yang zikir. Habis zikir kemudian datang sholat maghrib. Habis maghrib taklim nunggu isya, kerja. Ada yang nyender, punggung pingin dirangkap. Ada yang cucuran karena kaki kesemutan. Kita itu pekerja. Kerja itu nggak gampang, susah. Ada yang mojok, sudah baca doa tidur, mau dia. Macam-macam. Kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian itu lagi kerja. Kalian itu lagi kerja dan gak mungkin kemudian bos yang suruh kita kerja itu tidak memberikan upah, gak mungkin. Apa kata Allah Ta'ala? Faman thaqulat mawazinu. Ada kelompok manusia itu yang hariannya memberatkan timbangan. Lelah, letih. Orang pada tidur, ia melek. Orang pada ngobrol, ia zikir. Orang pada nonton TV, ia baca Quran. Capek, lelah, letih. Kata siapa enggak lelah? Tapi kita pekerja ulung, pekerja hebat. Kata Allah Ta'ala orang yang seperti itu faulaika humul muflihun. Pasti untung dong. Kalau dia pekerja yang hebat, pasti dong upah kemudian menunggu di hadapannya. Tetapi waman khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangannya, amal solehnya redup. Bahkan ada orang itu ia pekerja tapi gak punya amal soleh. Buka dalam surah Al-Ghasyiyah itu yang disunnahkan untuk dibaca di saat-saat hari-hari besar. Nabi sering membaca di waktu yaumil jum'ah, yaumul aid. Ya. Apa di situ dikatakan? Wujuhi yauma idzin khosyi'ah dulu. Khosyi'ah baru naimah kan ya. Wujuhi yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ayat itu di awal-awal surah
berbicara tentang pekerja yang nggak dapat gaji. Rugi nggak? Rugi. Kerja nggak dapat gaji. Ngapain? Kalau dalam surah yang lain Allah ceritakan kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah itu? Pekerja ulet, pekerja hebat, pekerja keras, tapi sayang nggak punya nilai, nggak punya upah karena kurang cerdasnya dia nyari kerjaan yang nggak punya upah. Suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melintasi sebuah gereja. Di gereja itu ada seorang rahib. Maka kemudian dipanggillah rahib itu, "Hei rahib, sini kamu." Rahib, ta'al. Ketika si rahib ini muncul, rahib itu pendeta. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an bercucuran air matanya dengan derasnya. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini rahib ini heran, ini orang nyuruh datang kok habis datang ketemu malah nangis. Ada apa ya Amirul Mukminin? Engkau nyuruh aku keluar dari gereja, aku sudah keluar dari gereja ke depan, malah engkau menangis berjumpa dengan diriku. Apa kata Umar? Amilatun nasibah. Alangkah capeknya kamu ini. Pagi, siang, sore, malam ngurusin orang jamaah menuju Tuhan. Kamu itu lelah, kamu itu letih menjadi pekerja yang ada di sini. Cuma kerjaan kamu itu amilatun nasibah. Tidak punya nilai. Insya Allah. Jadi ada orang itu Pak. Ya Allah berangkat pagi matahari belum terbit. Pulang matahari sudah tenggelam. Capek nggak? Oh, capek. Tuanya di jalan. Capek. Lelah. Letih. Ngumpulin pundi-pundi amal. Ya, pundi-pundi harta itu. Menikmati? Belum tentu. Ya, sampai kemudian ditaruh, Masya Allah, duitnya ditaruh di luar negeri. Ya, Masya Allah, pakai pencucian uang, capek, lelah, letih, jidatnya muter mulu tiap hari. Tetapi apa yang dikerjakan itu amilatun nasibah, capeknya, lelahnya, itu gak punya nilai. Di akhirat pasti, di dunia pun terkadang-kadang di dunia saja yang gak bisa nikmatin. Capek-capek ngumpul-ngumpulin, uangnya tertama 600-an miliar di luar, ya yang dimakan setengah piring. Itu pun ya Allah, daging gak boleh, asin dikit dilarang. Ya, manis dikit. Ya, ada peraturan. Ya. Tapi masih senang duit. Korupsinya getol, ngemplangin orang pun hebat. Itulah yang disebut oleh Allah amilatun nasibah. Kalian capek, kalian lelah kerja seharian, umur puluhan tahun habis untuk kerja. Di masjid gak pernah, zikir pun gak pernah, mata memandang Al-Quran pun tidak. Kalian pikir harta bisa menyenangkan kalian, tetapi tidak, wallahi. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang pekerja hebat tapi nggak punya hasil. Sebab yang ia pikirkan itu dunia. Kata Allah amilatun nasibah. Ya, tidak punya hasil sama sekali. Ujungnya ayat berikutnya. Tasla naron hamiyah. Ia terlempar dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Ini loh para jamaah rahimakumullah. Jadi siapa orang yang rugi kata Allah Ta'ala? Orang yang rugi itu orang yang tidak memanfaatkan hidup yang dikasih oleh Allah untuk sebaik-baiknya. Tidak ia gunakan aji mumpung. Mumpung saya jadi pejabat. Mumpung saya jadi menteri. Mumpung saya jadi wakil presiden. Mumpung saya gak dipakai itu. Maka kalian lelah nanti. Kalian capek, lelah, letih, nilainya nol. Kalau ada kemanfaatan dunia, masih mungkin ia mendapatkan manfaat. Tapi berapa banyak kemudian di dunia saja orang gak bisa menerima manfaatnya.
Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, itu sebuah kerugian yang ada. Usia ini pendek jamaah mulia. Kata Rasulullah, akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70. Masya Allah. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sedikit yang melewati angka 70 itu. Makanya tatkala sebentar lagi berganti tahun 2019 menjadi tahun 2020, berarti semakin panjang waktu itu, berarti jatah hidup itu makin. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama dhaba yaumun dhaba ba'du. Hei anak cucu Adam, kalian itu tumpukan waktu. Kullama dhaba yaumun, tatkala sehari kalian tinggalkan waktu itu, ketika sehari kalian bergeser dengan waktu itu, berkurang hari itu, berarti kehidupanmu pun berkurang. Semakin panjang orang bertambah usianya, semakin kurang jatah hidupnya. Apalagi dalam pandangan akhirat. Dalam satu ayat, hidup itu ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Maka 24 jam akhirat itu 1000 tahun dunia. 12 jam akhirat berarti sama dengan 500 tahun dunia. Maka 3 jam akhirat 125 tahun yang ada di dunia. Itu dunia. Berarti umur manusia 62 tahun, 70 tahun. Sekitar 1,5 jam. Jadi 1,5 jam kehidupan yang ada di dunia ini. Maka ini begitu sangat singkat jamaah rahimakumullah. Ia tidak pakai dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak ia manfaatkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka dikatakan dalam salah satu perkataan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada perkara yang bikin aku paling menyesal dalam hidup ini. Tidak ada perkara yang paling bikin aku nyesel dalam hidup ini. Tatkala matahari itu tenggelam, aku sadar ajalku itu semakin naqasa fihi ajali, semakin pendek, walam yazid fihi amali, namun tidak bertambah amalanku. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada perkara yang paling bikin aku nyesel kecuali tatkala hari itu sudah berganti, matahari sudah tenggelam, aku sadar umurku makin nambah, ajalku makin pendek, sementara amalanku belum bertambah. Begitu-begitu saja, bahkan makin turun. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, innal laila wan nahar ya'malani fika. Sesungguhnya siang dan malam itu punya amalan. Malam ada amalannya, siang ada amalannya. Tatkala kemudian kita tinggalkan, berlalu ini waktu, berarti amal itu hilang. Masya Allah. Malam ini ada amalan. Amalannya malam antara lain baca, yaitu surat yang bentengin kita dari ancaman kubur. Tabarak. Melakukan satu amalan yang menjadikan sinar nanti mulia, tinggi derajat di sisi Allah yaumil qiyamah. Tahajud. Yang menjadikan asbab muncul cintanya Allah kepadanya. Witir. Kemudian ia terlelap di dalam tidurnya. Padahal di waktu malam itu ada amalan. Maka tatkala kemudian taat di pagi hari, maka tabarak sudah tidak berlaku lagi dalam artian waktu sudah hilang. Tahajud tidak bisa dikerjakan lagi kecuali yang sudah menjadi istiqamah, ada qadanya.
Tatkala pagi hari itu, maka ada satu amalan yang sangat luar biasa. Hanya 1,5 menit saja paling cepat mampu menjadikan orang terkaya di dunia ini 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika kemudian ia lewati qobliyah subuh, lalu kemudian datang itu siang, nggak bisa ia kerjakan, hilang jadi orang terkaya tadi. Amalan itu terus. Tatkala di waktu pagi ada amalan pagi, ketika di waktu siang amalan pagi hilang, muncul amalan siang. Tatkala di waktu sore hilang amalan pagi, muncul waktu amalan sore. Ketika datang di waktu malam, hilang amalan sore, datang amalan malam. Maka tatkala kemudian ia lewatin itu, berarti kesempatan melakukan amalan yang hebat itu hilang. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Mensia-siakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Jadi ibarat kata mendingan mati daripada mensia-siakan waktu. Orang tuh kalau sudah mati selesai. Ya. Tapi kalau mensia-siakan waktu, waktunya saja dihisab oleh Allah. Waktunya saja dihisab. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu menjadi salah satu pertanyaan yang tidak akan mungkin telapak kaki manusia bergeser di yaumil qiyamah kecuali menjelaskan pertanyaan itu. Nabi sabdakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan bergerak telapak kaki umat manusia itu nanti di yaumil qiyamah kecuali ia mendapatkan 4 pertanyaan. Apa 4 pertanyaan itu? Min umri kaifa afnahu. Pertama tentang umurnya. Umur itu habisnya di mana? Ya Allah, kadang-kadang jangankan nyari kesempatan, berada dalam kesempatan saja orang tuh kadang nggak mampu menggunakan kesempatan. Nggak pernah ngaji, giliran ngaji 15 menit khutbah Jumat. Ya Allah, tidurnya 13 menit, meleknya cuma 2 menit. Ia nggak nyari kesempatan, saat di dalam kesempatan, kadang orang itu nggak mampu menggunakan. Ini yang parah. Ya. Di saat melek tidur, di saat tidur melek. Yang lebih parah lagi, saat tidur, saat melek. Kesempatan gak dipakai. Kesempatan ngaji pakai tidur, harusnya tidur main game melek. Ya Allah ya Karim. Maka kerugian itu nanti terasa saat waktu itu sudah habis. Ketika waktu itu sudah mulai habis, ini nih baru terasa nih. Padahal hidup cuma sebentar.